Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah belajar dan pembelajaran bertugas mewawancarai salah satu wakafek dan siswa di sekolah SMK Negeri 10 Makassar. Baik, adapun nama saya Nur Hafizah, nomor induk 2002 095 02100. Adapun teman saya, perkenalkan saya Siti Nur Syafa dengan nomor induk 20209301038. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Jaya, nomor induk 2002 09 50 20 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kami ingin memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah kami, yaitu mewawancarai Bapak terkait sarana dan prasarana di sekolah ini. Baik Pak, adapun pertanyaan pertama, Pak, di SMK 10 Makassar ini terdapat beberapa jurusan. Apakah setiap jurusan memiliki ruang praktek masing-masing, Pak? Oh iya, kalau yang namanya sekolah teknologi di sini, jadi semua jurusan itu memang mempunyai ruang praktek masing-masing. Terus untuk baik, yang kedua, apakah ruangan tersebut sudah sesuai dengan fungsinya? kalau fungsinya, terutama ruangan teori itu, ini kan rombelnya di sini di SMK 10 ada 40 lebih. Sedangkan kalau khusus ruang teori cuma 24. Jadi untuk anunya itu ya terpaksa kita menggunakan itu ruang praktek sebagian untuk dijadikan ruang teori. Sekaligus memang untuk jadi praktek juga di situ. Baik, pertanyaan yang ketiga, misalnya ada fasilitas yang tidak berfungsi, bagaimana cara Bapak menanggulangi jika terjadi hal tersebut? Kalau fasilitas semua di sini semuanya berfungsi. Alhamdulillah. Justru itu kebanyakan fasilitas sekarang itu sudah harus direnovasi kembali, atau termasuk peralatan juga itu harus diperbarui. Karena itu masalah peralatannya itu masih tahun-tahun 75. Jadi harusnya sekarang itu kalau untuk seperti peralatan-peralatan itu harus diperbarui sekarang. Apalagi mengingat perkembangan sekarang tuh harus ya, artinya yang betul-betul yang bisa dianukan di masyarakat. Jadi hanya perlu diperbarui, Pak? Iya, diperbarui masalah peralatannya apa semua itu. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana kelengkapan fasilitas yang ada di ruang praktik setiap jurusan, apakah sudah memadai untuk siswa belajar? Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya peralatannya memang banyak, lengkap. Cuma itu karena itu umurnya sudah cukup lama, itu ya perlu artinya diadakan untuk pembaruan, apalagi harus mengikuti itu produk-produk standar produk yang sekarang, yang harus memang kita membutuhkan itu peralatan yang istilahnya profesional juga sekarang, yang berfungsi dengan baik. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sistem penggunaan ruang kelasnya? Nah, itulah tadi artinya sistemnya. Kalau misalnya belajar teori itu kan masing-masing diarahkan ke ruang teori. Nanti mau praktek itu masing-masing masuk di bengkelnya masing-masing sesuai dengan jurusannya. Misalnya jurusan bangunan, misalnya kalau teori hari ini ada memang tempatnya harus itu ruangan teori tersendiri. Tapi kalau mau praktek itu kembali ke bengkelnya masing-masing. Kalau misalnya mesin ya ada memang bengkelnya tersendiri, bangunan ada, otomotif ada, TKJ begitu dan lain-lain sebagainya. Jadi masing-masing begitu. Selanjutnya Pak, apakah sistem tersebut berjalan secara efektif? Sistem kelas yang tadi. Oh iya, jadi sebenarnya itu sistemnya ada yang berjalan efektif, ada juga tidak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kenapa bisa tidak efektif? Karena kita ini kebanyakan rombel daripada ruangan kelasnya. Nah, jadi yang belajar di misalnya teori, jadi itu yang belajar di sana sekitar 24 saja yang bisa efektif.
Terus yang di luarnya itu karena kita pakai ruangan bengkel, artinya disekap di bengkel itu untuk dijadikan ruang teori. Itu yang saya pikir tidak efektif karena memang tidak, ukurannya juga tidak sesuai dengan ruangan teori. Terus di situ juga kalau misalnya ada yang praktek, ada yang teori kan saling mengganggu, terutama yang belajar teori itu. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengatasi apabila ada fasilitas yang belum tersedia di SMK Negeri 10 Makassar ini Pak? Yang belum tersedia maksudnya itu Apabila Pak, misalnya jika ada fasilitas yang belum tersedia, bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? kalau yang tersedianya itu semuanya sudah di sini, artinya sudah ada semua, sudah tersedia semua. Cuma itu fungsinya lagi tadi, karena kita ini kebanyakan rombel, akhirnya fungsinya tidak sesuai. Kalau anunya sudah tersedia semua. Cuma misalnya kalau mau tambah lagi misalnya seperti ruang teori, kan untuk memenuhi semua rombel tadi itu dilihat lagi lokasinya kita di sini. Untuk menambah ruangan itu sudah tidak ada ruangan kosong. Jadi kecuali misalnya kalau ada tambahan kelas itu harus membangun ke atas, artinya disusun ke atas. Mungkin ada beberapa bangunan yang bisa dirombak itu untuk menambahkan nanti ruang teori. Itu saya. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa kami tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMK Negeri 10 Makassar. Untuk pertama-tama perkenalkan untuk nama adik siapa? Perkenalkan, nama saya Andi Rifatul Nikma, kelas 11 TKJ 2. Baiklah, pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimana menurut adik fasilitas di sekolah ini sudah memenuhi aktivitas belajar? Menurut saya, alhamdulillah, fasilitas sekolah sudah cukup memenuhi aktivitas belajar seperti disediakannya komputer untuk praktek dan juga tersedianya wifi untuk memperlancar proses pembelajaran. Sekianlah dari wawancara dari salah satu siswa SMK Negeri 10 Makassar. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu siswa SMK Negeri 10 Makassar. Untuk adik siapa namanya? Aisyah Rahayu Fitri, kelas 11 TKJ 2. Pertanyaan yang saya ajukan adalah apakah terdapat fasilitas yang adik butuhkan tetapi tidak ada di sekolah ini? Menurut saya, alhamdulillah sudah ada beberapa komputer yang masih bagus. Dalam komputer itu, dalam satu lab itu terdapat 28 komputer, yang satunya tidak berfungsi. Sedangkan di dalam kelas saya ada 36 siswa, yang ingin saya menambahkan cuman komputer. Itu saya, Kak. Sekian dari wawancara siswa SMK Negeri 10 Makassar. Terima kasih.